Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, tentu ya, dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan amal soleh bagi mereka dan keluarga kelak, dan akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Aku nggak kasih izin seperti itu. Kalau ada perlu dengan video-video kajian komputer, silakan konfirmasi dulu via WA ya. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu akan tercurahkan bagi kita semua ya, bagi aku dan bagi kamu, bagi kita semua ya, yang mendoakan, yang didoakan semua. Sebagai sama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku lanjutkan kajian kita. Engkaukah Nabi yang akan datang? Maka dia masuk seri yang 35. Ya, 35. Oke. Kemarin aku sudah menjelaskan ya, Yohanes 14 mulai pasal 15, 16, 17. Tujuannya sebetulnya di pasal yang ke-17 ya, karena akan di-compare dengan 1 Yohanes 4:6. Dalam perspektif kekristenan yang aku sudah sampaikan kemarin, bahwa mereka bilang roh kebenaran itu Roh Kudus. Nah, itu step pertama. Step kedua, Roh Kudus itu Yesus, karena Yesus itu kebenaran. Gitu kemarin ya. Dan itu sudah aku paparkan sedemikian rupa ya, untuk menolak anggapan bahwa Roh Kudus itu Yesus ya. Nanti akan aku sampaikan lagi bahwa tidak mungkin Roh Kudus itu Yesus. Banyak ayatnya ya. Dan Yesus dari analisa kita kamu bisa lihat di seri yang ke-31, tapi bisa dimulai 30. Yesus itu sudah menempati posisi sebagai Mesias, sebagai yang pertama dicari orang-orang Yahudi. Kan Mesias, Elia, Nabi yang akan datang ya. Dan tidak mungkin terus Yesus mau menempati lagi Roh Kudus. Kita ini sebetulnya sama-sama nggak ngerti Roh Kudus itu apa sih. Kalau kudus itu kados, terpisah. Kudus itu bukan suci. Kudus itu terpisah, transenden dia, tidak imanen seperti kita. Terus Roh Kudus itu apa sih? Jadi kan nggak karu-karuan, karena juga nggak, gue cari-cari juga nggak ada penjelasan. Nanti ada roh kebenaran.
Nanti ada roh Allah. Ya gue sih nggak apa-apa, yang penting jangan roh Allah lu bilang Allah, nanti roh kudus lu bilang kudus, roh kebenaran lu bilang kebenaran, kan jadi kacau. Ya, di sini sudah aku jelaskan ya, dimana kita mengkomparasi roh kebenaran yang ada di Yohanes 14:17 dan ya, yang ada di 1 Yohanes 4:6, dan semua itu membuktikan bahwa Yesus bukan yang dimaksud sebagai Roh Kudus, ya, yang Roh Kudusnya itu dari roh kebenaran, ya. Oke, sampai situ ya, dan kita lanjutkan seri yang 35. Sebelum itu aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebentar, aku baca komen ini kadang-kadang ya gaptek juga. Oh. Oke. Ya. Pertama dari Kang Wahyu Junaidi ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dan gunakan logika yang benar toh. Ojo mendem dogma. Oke, terima kasih untuk Kang Yudi, salam mesra untuk semuanya. Kita lanjutkan Gispati. Alhamdulillah Pak Lu hadir Tuan Guru. Kalau mengasihi Yesus itu harus mengikuti perintahnya, yaitu mengikuti roh kebenaran dalam kurung Nabi sebagai penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jos, mantep. Begitu ya. Jangan bilangnya mengasihi Yesus tapi kelakuannya justru menentang Yesus. Ya. Oke, terima kasih untuk Dispati yang ada di Palu. Ya, salam mesra untuk semuanya yang ada di sana. Mantap ini, gue ulang ya. Ini mantap ini gue ulang. Ya. Kalau mengasihi Yesus, ini telinga lu dengar, jangan pura-pura belagu budek lu. Ya. Kalau mengasihi Yesus itu harus mengikuti perintahnya, yaitu mengikuti si roh kebenaran itu. Yang kemana sudah kita bahas, larinya roh kebenaran itu nanti merujuk pada sosok Nabi. Karena di surat Ulangan 18:15, 18:18 itu Nabi. Maka itulah orang Israel ya, yang notabene Yahudi itu di era Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus itu juga masih terus dicari karena mereka sudah dapat informasinya. Itu loh ya. Jadi jangan bilang Yesus roh kebenaran itu, kemarin sudah kita bahas. Kalau Yesus roh kebenaran kacau itu, Tritunggal nggak jadi. Duit tunggal jadinya. Ya. Dan itu pun Tritunggal harus mengakui bahwa Yesus itu nabi bukan Allah. Kan aneh sih, ada Allah dinubuahkan tuh, coba otaknya tuh dipakai lah. Ada Allah dinubuatkan itu aneh nggak? Allah kok dinubuahkan? Ya, semua yang dinubuahkan tuh pasti bukan Allah. Ya, oke. Kalau mengasihi Yesus itu harus mengikuti perintahnya, yaitu mengikuti roh kebenaran sebagai penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai akhir zaman atau selama-lamanya. Ya. Terima kasih Gispati, dan kita lanjut Pigis di, nggak tahu namanya kok sulit dibaca ya. Terima kasih, ini sepertinya baru ya. Atas 2 jempolnya ya. Kemudian Gurem Endrukem Malang Meradang. Oh, Malang Meradang. Meradang itu artinya merakyat masakan Padang. Nah, itu. Gue paling demen masakan Padang ya.
Oke, Guru Menrukem Malang ya. Kita lanjutkan ke Kang Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangerang hadis Gus dan selalu nyimak. Oke, matur nuwun untuk Kang Pajar yang ada di Tangerang ya. Oke, salam Isra untuk semuanya di sana. Terima kasih matur nuwun atas apresiasinya, selalu ngaji di sini ya, walaupun kadang-kadang nggak komen ya. Oke, selanjutnya Kang Adus Mas Duki Bandung hadir nomor 9, mantap. Dari Kang Adus Mas Duki kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus, salam Isra buat semuanya, mantap, salam Isra sadayana. Kemudian Kang Irfan, mantap Gus, kalau orang mau pakai logika sudah jelas bahwa penolong yang lain itu bukanlah Roh Kudus atau Yesus ya. Semoga mereka diberi kewarasan dari belenggu dogma. Yang setuju katakan amin. Oke, terima kasih untuk Irfan dan Akbar ya. Kemudian Kang Nurwalis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam rasional juga untukmu, untuk semua keluarga yang ada di Brebes. Kita lanjutkan, ada nggak tahu panggilannya apa ini ya, Rahani Junaidi, nggak tahu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Tuan Guru. Terima kasih atur nuwun atas 3 merah hatinya ya. Dari Bandung ya. Setelah kita kasih salam Isra untuk yang di Bandung, lanjut ke Ka Bandung doi, ayak Sahran Gipari menyimak begitu tayang, mantap. Komen ketiga, malam ini hujan sejuk, seharian panas gerah. Oke, atur nuhun. Pantusan ya di sana. Gerah panas sejuk, gerah panas sejuk gitu ya. Saru wawai yang di dieu mah. Oke, kita lanjut. Ini Pak Lurah dari Tangerang ini. Salam Isra Tuan Guru Gaspol. Oke, matur nuwun untuk Pak Lurah Tangerang ya, salam Isra juga. Kemudian Bapak kita, Bapak sesepuh Bapak Abdul Muluk dari Serdang. Assalamualaikum dari Serdang, jadi nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk yang di sana ya. Terima kasih sudah aku bacakan. Nah, semuanya oh belum, Oskis ya. Oke, Oskis gini dia bilang, masih menyimak dari kota sejuta bunga. Ngendi wis kota sejuta bunga gitu? Klaten tah? Mana ya? Malang itu disebut Makobu loh, Malang itu. Malang kota bunga dulu waktu gue masih kuliah itu disebut Makobu, Malang kota bunga. Nah, ini ada kota sejuta bunga gitu ya. Nggak tahu di mana ini. Apa kata Oskis ya? Parakletos. Ini bisa juga bermakna pengantara. Ya. Yang makna ini merujuk kepada roh kebenaran atau Roh Kudus. Ya, jadi roh kebenaran itu adalah roh Allah. Roh antikris itu adalah roh penyesat. Itu loh ya. Oke. Parakletos ini biasanya juga bermakna pengantara, yang mana ini merujuk kepada roh kebenaran atau Roh Kudus. Oke. Sehingga syaratnya sang Parakletos ini ya, satu, dia akan menginsapkan dunia dari dosa. Yohanes 16:7. Artinya ajaran yang roh kebenaran ini harus bersifat universal. 2, dia datang setelah Yesus kembali kepada Bapa. Yohanes ya 16 ayat 8. 3, diutus Bapa dalam nama Yesus ya. Yohanes 14:26. Ya, dia datang untuk bersaksi tentang Yesus ya. Dan meneruskan ajaran Yesus.
Kenapa? Barang siapa tinggal di dalam Yesus dia akan berbuah banyak. Ya. Pertanyaannya siapa ini yang dalam Yesus ini? Coba gue cermatin lagi. Ya. Dia itu Bapa dalam nama Yesus. Ya. Dia diutus, ya, bukan dia itu ya. Dia diutus Bapa dalam nama Yesus. Dia datang untuk bersaksi tentang Yesus 15:28. Meneruskan ajaran Yesus, kebenaran. Barang siapa yang tinggal dalam Yesus dia akan berbuat banyak, ya. Oke, yang keempat, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa, yaitu Yohanes 16:13-15. Artinya dia dalam penyampaian firman Bapa, dia akan menyertakan kita selamanya dalam ajaran-ajaran bersifat kekal hingga akhir zaman. Ya. Yohanes 14:16. Kemudian sudah ya, dan aku komentari sekarang. Oskis ya, coba nanti lihat ini Yohanes 14 ini. Kan aku bilang kemarin, terus kamu merespon kalau nggak salah, adakah perintah untuk mengikuti nabi berikutnya gitu dari Yesus? Maka aku jawab, lah ini, aku akan minta seorang penolong yang lain. Ya, berarti kan kamu seharusnya mengikuti seorang penolong yang lain itu. Kan seperti apa yang dideskripsikan oleh si Gispati. Ya. Kalau kamu mengasihi Yesus, ya kamu mengikuti firman-Nya Yesus. Ya kan suruh ke sini seorang penolong yang lain. Nanti ini panjang nanti ya, ceritanya panjang. Insya Allah ini nanti menjadi closingnya ya. Ini karena sudah diunggah duluan ya nggak apa-apa, kita sindir-sindir dikit, tipis-tipis, nanti kita bikin tuntas ya. Ini kan lu tanya, ada nggak sih perintah Yesus untuk mengikuti nabi yang akan datang? Lah ini, untuk apa kalau nggak untuk diikuti? Yesus minta seorang penolong yang lain. Dulu, ya. Jadi kan gue bilang orang Kristen masuk Islam itu bukan berarti dia kehilangan Yesus. Justru Islam itu menempatkan Yesus itu pada posisi yang semestinya. Itu, ya. Jadi Islam itu memberi apresiasi kepada Yesus. Cuman kami nyebutnya ya nggak Yesus, Isa, gitu. Ya, oke. Itu sementara komentarku untuk Oskis, tapi ini menarik, nanti kita jadikan closing ini ya. Karena ini sudah mulai membangun kekuatan ini ya, kekuatan dakwah ya. Yang kemudian ya datanglah yang mau menjadi nabi yang akan datang itu gitu. Ya. Gitu Oskis ya. Kamu perhatikan yang ini aja. Yohanes 16 ini. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Apakah kamu juga mengatakan itu Roh Kudus? Terus Roh Kudus itu Yesus? Sepertinya enggak, kamu enggak setuju sepertinya itu. Ya. Oke. Berikutnya siapa ini sebentar? User. Yohanes 14:17 bisa dijelaskan lagi, Mas? Masih kurang paham di ayat itu, Mas. Makasih. Gimana ini? Ya nggak apa-apa lah ya. Gue jelasin lagi, ya. Gue jelasin lagi. Tolong diperhatikan. Yang sudah jelas bisa lebih jelas, yang belum jelas akan menjadi jelas. Ya. Kerangka berpikirnya kan begini. Dalam kekristenan yang aku tunjukkan kemarin di seri 3-4 videonya ya, roh kebenaran dibawa ke Roh Kudus. Jadi roh kebenaran dibawa ke menjadi Roh Kudus. Gue juga nggak tahu dari mana caranya roh kebenaran bisa jadi Roh Kudus gitu loh ya. Tapi yang kita ikuti aja kerangka berpikirnya. Kemudian Roh Kudus itu dinisbahkan kepada
Yesus. Ini loh. Roh. Nah, ini masih ada ini. Roh Kudus, roh kebenaran. Jadi Roh Kudus kemudian dinisbahkan kepada Yesus. Inilah yang sedang kita bahas kemarin. Apakah benar ya bahwa roh kebenaran itu ya adalah Yesus? Karena apa? Nanti dia bilang ini Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Maka sudah kita jawab tidak mungkin, tidak benar. Dengan mengkomparasi Yohanes 4:6 sama Yohanes 14:17. Ya. Ini supaya gampang lagi aku gini kan aja dah ya. Nanti sebelum aku jelaskan tentang roh. Yohanes 4:6. Ya. Tapi ada satunya, ini enggak ada satunya. Yohanes 14, ini 1 Yohanes 4:6 gitu ya. Dengar ya. Kalau ada buka anunya. Hardcovernya. Kalau enggak yang di Android bolehlah. Ulangi ya. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Ya. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi ada dua. Ya, ada dua roh. Di mana ini komparasinya? Sini aja lah ya. Kalau di perikopnya begini, roh Allah, roh antikristus. Semoga nampak di sini. Roh Allah, roh, kurang ke sini. Ini ya, aku singkat aja biar cukup papan tulisnya ya. Roh Allah. Ya. Kita komparasi dengan roh antikris. Biasanya gitu nyebutnya dia. Disingkat-singkat. Ya. Kalau kita lihat, maka itu sebetulnya yang dimaksud roh Allah itu roh kebenaran ini. Nanti kalau roh antikristus itu disebut roh penyesat. Ini yang kadang-kadang orang-orang memahaminya sudah masuk dogma. Pertanyaan gue ya, ada Roh Kudus di sini. Ayo mas apa tadi ini? Mas User. Ya tapi nggak bisa ya kamu harusnya memang baca punya kitabnya ya. Di sini ada Roh Kudus nggak? Nggak ada. Kenapa Roh Kudus nanti bisa dikatakan dia sebagai Roh kebenaran? Dan karena Yesus benar maka Roh Kudus itu adalah Yesus. Kan kacau. Nih, ya. Jadi terpisah. Ini Roh Allah, ini Roh antikris, Roh penyesat. Ini. Ya, ini baik, ini buruk. Ya. Oke. Di sini Mas, di Yohanes 4:6 itu ada roh kebenaran. Nanti di Yohanes 14:17 ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu merujuk pada nabi. Kembali ke Ulangan 18, 15 plus 18. 18. Nih. Ini kan sudah aku jelaskan di seri yang ke-31. Ya. Apa itu roh Allah, roh kebenaran, roh antikris, roh penyelamat. Ini yang sudah aku jelaskan. Jadi,
Kalau teman-teman Kristen mengatakan roh kebenaran itu Roh Kudus, gue yang kagak ngerti bagaimana nyambungnya itu. Kalau ini kan sudah jelas nyambungnya kemana? Ke Ulangan 18:15, 18:18. Tentang apa? Tentang nabi, bukan tentang yang lain. Ini loh, ya. Nanti akan aku buktikan bahwa Roh Kudus itu sebelum yang sekarang ini dari dulu sudah ada. Jadi nggak mungkin dia diminta yang sudah ada. Kamu minta duit kan karena kamu duitnya nggak ada. Logis toh. Kalau duitmu masih ada kamu minta duit, kamu anak boros namanya. Nggak bener itu. Ya. Kita minta sesuatu yang itu belum ada. Nah, sekarang kalau memang Roh Kudus ini bisa dinisbahkan sebagai roh kebenaran, ya, kok dia diminta, ya, berarti Roh Kudus belum diperkenalkan dong. Nah, nanti kita lihat di surat-surat yang lain, ya. Oke. Tapi kembali ke sini dulu, Mas, ya. Ini sudah jelas, Mas, ya. Roh Allah itu ya roh kebenaran, roh antikris itu roh penyesat, gitu ya. Jadi ini baik, ini buruk, gitu ya. Oke. Di mana pijakannya bahwa roh kebenaran itu adalah nabi? Di Ulangan 18:15 dan 18:18. Ya. Jadi ini semua nanti yang sejalan dengan dinullah, ya, dia itulah nabi Allah. Yang ini yang bajingan-bajingan penyesat ini yang ngaku-ngaku. Gitu loh. Paham, Mas? Jadi roh kebenaran di ayat 46 itu terkait dengan roh kebenaran di Yohanes 14:7. Ini menceritakan satu sosok yang sama. Ya, satu sosok yang sama. Nanti kriterianya kan ada di ayat Yohanes 1:14, ayat berapa itu ya? Yang menerima Allah sebagai manusia, ya, dari Allah. Nah, itu ya. Nih, ya. 4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Diuji dulu ya. Apakah roh-roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, setelah di atas roh-roh, di bawahnya nabi-nabi. Berarti roh itu yang dimaksud nabi. Ngono lho, Mas, maksudku. Gimana yang menulisnya? Ya. Demikianlah kita mengenal roh, ya, roh Allah, ya. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan berasal dari Allah. Nanti kita lihat, ya, itu sejalan nggak apa yang disampaikan oleh nabi berikutnya, ya. Dia adalah manusia yang, ya, dia datang dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Gitu, ya. Jadi ini saling apa ya? Melengkapi, mendukung dia, Mas, di sini. Roh 17 ini, ya. Mendukung antara Yohanes 17 dengan 1 Yohanes 4:6, roh kebenaran. Ini match gitu loh, ya, match. Jadi kalau ini dinisbahkan ke Yesus, orang ada urusannya, Mas. Nggak ada urusannya ini sama Yesus. Ya. Oke. Aku kok perlu ngulangi lagi supaya sampean jelas, Mas, ya. Dan gini, Yesus ini kan minta kepada Bapa, ya. Ditulislah di Yohanes 1 Yohanes 4, ya, mulai yang ke-1 lah. Ya. Aku baca Yohanes 14, 15, 16, 17. Ini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini Yesus ngomong, ya. Ke-16. Dan aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa dia, ya? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu nanti akan gue jelasin, ya, di OSIS tadi sudah dinukil.
Siapa dia? Yaitu roh kebenaran, gitu loh Mas. Jadi yang dimaksud di Yohanes berapa ini? Yohanes 14 ini roh kebenaran ini. Itu sama dengan roh kebenaran yang ini. Jadi tak gandeng. Dan aku buktikan bukan Yesus. Mereka membawanya nggak langsung roh kebenaran Yesus, nggak begitu. Roh kebenaran, Roh Kudus, Yesus. Gitu loh. Gimana Mas? Mas apa ini tadi? Sudah jelas nggak ya? Atau mungkin lain kali kalau tanya bagian mana yang kurang jelas? Aku kira sudah aku ulang-ulang kok. Ya. Sudah aku ulang-ulang. Intinya kita tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu Yesus. Bukan. Sekarang aku mau kasih saksi bukti yang lain bahwa roh itu sudah ada sejak dahulu kala. Kalau yang sudah ada berarti ya tidak dinubuahkan toh, itu loh ya, roh. Banyak Mas, ini sudah clear ya, mudah-mudahan clear lah. Nggak clear juga nggak tahu ya, aku ya nggak bisa jelasin. Ini sudah ya, aku hapus lah. Aku bacakan saja ya, nggak usah aku tuliskan ya, karena banyak ini ya. Matius 1:18. Ya. Kelahiran Yesus, lihat ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Roh Kudus. Yesus sendiri itu dalam kandungan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Tuh. Kudus. Yesusnya di sini, Bos. Masih di dalam kandungan Bunda Maria. Jadi Yesus ini dari Roh Kudus, maka tepat yang kita bilang kemarin ya. Yang menerima Yesus itu sebagai manusia ya dari Allah. Ya ini. Yesus itu dari Roh Kudus ini, tapi bukan Roh Kudus itu terus Allah. Karena nanti ada lagi Roh Allah gitu loh. Bukan Roh Kudus terus Kudus. Kudus itu terpisah, transenden. Gitu ya. Gus Beti dari Surabaya. Gus Beti Surabaya bukan? Gitu loh. Kan sederhana sih. Kalau Yesus itu di kandungan Maria dari Roh Kudus, maka tidak mungkin Yesus itu Roh Kudus, gitu loh. Kok nggak ngerti juga, ya? Oke. Kemudian buahnya ini, ya. Matius 1:20, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini sebetulnya harusnya dibaca urut karena ini cerita ya. Cuman kalau dibaca urut ya nggak cukup, langsung ke ayat-ayatnya aja karena yang kita perlukan Roh Kudusnya ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus." Jadi Yesus itu dalam kandungan Maria itu dari
Roh Kudus. Ini loh. Masa Yesus itu Roh Kudus? Atau gini dah, gue bikin kalimatnya ya. Yesus dari Roh Kudus. Gini kan? Beda nggak dengan Yesus Roh Kudus? Coba rasain, beda nggak? Jangan dikorupsi. Orang kalau baca dikorupsi itu apa? Ininya jangan dihilangkan, dia akan mengubah makna. Di sini dijelaskan Yesus yang masih dalam kandungannya dari Roh Kudus. Kalian keburu aja terlalu semangat Yesus jadi Roh Kudus. Ya enggak lah. Kan Yesus terus jadi Roh Kudus ya. Yesus itu dari Roh Kudus, tapi dipahami Yesus Roh Kudus. Kacau. Ya, kacau. Jadi ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu sosok yang lain. Eksistensi pribadi yang lain, bukan Yesus. Ya, bukan Yesusnya. Oke, karena Yesus dari Roh Kudus itu jangan dipahami Yesus Roh Kudus seperti takhtamu ya Allah. Kacau jadinya karena kata kepunyaannya dipotong. Sebetulnya takhtamu kepunyaan Allah, kan begitu. Tapi Greto, tolong lihat airnya sudah penuh belum? Tapi karena terlalu banyak menelan dogma, akhirnya takhtamu ya Allah, tentang anak takhtamu ya Allah, kan sudah kita bahas itu. Ya jadinya kalau begitu Yesus anak jadi Allah karena takhtamu ya Allah. Padahal betul itu dari nukilan ya. Sebetulnya kan takhtamu kepunyaan Allah. Di Mazmurnya begitu. Masuk di Ibrani dikorup dia. Ya kepunyaannya jadi hilang menjadi tentang anak takhtamu ya Allah. Ya wes bablas wes. Sama di sini. Ini jangan dikorup. Yesus dari Roh Kudus. Ya. Yesus Roh Kudus. Beda. Kalau Yesus Roh Kudus, Yesusnya Roh Kudus. Padahal yang dimaksud adalah Yesus dari Roh Kudus gitu, ya. Oke, dari sini maka sudah tidak bisa dinisbahkan. Jadi banyak faktor yang harus ditabrak ketika memaksakan bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus karena Yesus itu kebenaran. Ya memang sih Yesus itu masa ada nabi salah? Ya Yesus itu benar, ya, tapi dia bukan Roh Kudus. Di ayat ini tidak mungkin. Ini kan Yesus belum lahir, dia masih mengandung, ya. Dan ini nggak mungkin Roh Kudus itu menjadi yang diminta karena dia sudah hadir. Tapi ini kan transenden, ya, bukan sosok yang hadir seperti aku dan kamu gitu loh. Nanti perdebatannya apakah Roh Kudus itu malaikat Jibril. Nah itu rame lagi. Tuh ya. Jadi jangan Roh Kudus itu terus. Ya memang sih Roh Kudus Roh Allah. Tapi kan Roh Allah bukan Allah. Gitu loh. Ya, ini perlunya belajar kalimat seperti itu. Kalau kita sudah nggak percaya lagi dengan kebenaran kalimat ya repot. Artinya sudah 100% agamanya itu dogma gitu. Ya. Jadi tidak mungkin. Ya, karena Yesusnya ini belum lahir aja sudah Roh Kudus sudah hadir gitu loh. Ya. Nggak mungkin yang sudah hadir itu dinubuatkan. Oke. Ini banyak lagi ya. Aku pilih-pilihkan yang nah inilah. Ini. Matius
12:31 ini bisa untuk parameter juga ini ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu apakah mengandung guiding sehingga Roh Kudus itu Yesus? Kan enggak. Karena berapa banyak yang menghujat Yesus, bukan hanya menghujat, nempeleng, ngeludain, nyalip. Ya. Kan di situ terjadinya ya. Lah Roh Kudus pernah ditempeleng enggak? Pernah disalib enggak? Kan enggak pernah. Itu jadi sesuatu yang enggak mungkin ya. Oke. Ada lagi enggak ini? Sebentar. Buahnya ini ya. Nah ini Lukas 1:15. Ini tentang Yesus juga ini. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Gue juga kagak ngerti kok. Kok minuman keras ini gimana? Ya, gue nggak ada ngalahin lo ya. Ya, lihat ini Lukas 1:15. Kamu aduh kacau ini ya. Lukas 1:15 ya. Kok ada nongol minuman keras? Gue mau lihat ini aja lah ya. Androidnya takut gue keliru ya. Lihat ini Lukas 1:15. Anda nggak minuman keras itu. Jadi tenggen kata kami orang Batak ya. Jadi mabuk ya. Lukas 1:15. Markus. Lukas 1:15. Begini ya, aku baca. Ini tentang pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Bayangkan ketika tapi gini ya. Yohanes Pembaptis sama Yesus itu memang nggak beda jauh usia kelahirannya ya, depan belakang duluan Yohanes, tapi nggak berselisih jauh mereka ya. Ini ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Nah, jadi ya masa Nabi mau tenggen gitu loh? Ya enggak lah ya. 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 Oke, tenggen itu mendem, mabuk ya. Tapi nggak apa-apa, dari sini kita sudah tahu ya, bahwa dari dulu itu orang mabuk itu sudah ada gitu loh ya. Tapi kita lalui aja itu, kita mau bidik Roh Kudusnya. Dan ia akan penuh, yaitu kembali siapa? Kembali ke Yohanes Pembaptis. Dan ia ya akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Roh Kudus. RK. Ini di Yohanes Pembaptis yang nanti membaptis Yesus. Yahya kalau kita Nabi Yahya. Roh Kudus sudah ada. Ya. Roh Kudus sudah ada sejak dahulu kala. Makanya tidak mungkin di sini ya itu merujuk kepada Roh Kudus. Yesus menjanjikan penghibur, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya. Gue pakai kacamata dulu ya. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, sama teman-teman, Roh kebenaran itu dijadikan Roh Kudus. Ya nggak mungkin. Roh Kudus sudah ada, nggak mungkin diminta yang sudah ada. Itu logika sederhana. Adanya Yesus minta, itu pasti yang belum ada. Lah sudah ada kok diminta. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kemarin kita bilang bahwa Roh Kudus bukan gini.
lagi-lagi diagram memang supaya gampang kalian ngikuti. Ya. Dari atas saja ya. Roh kebenaran. Yang ini ya, yang tadi sudah kita bahas. Terus digeret begini sama teman-teman kita. Dia menjadi Roh Kudus. Terus digeret lagi Roh Kudus menjadi Yesus. Itu loh. Yang ini kan sudah kita bahas. Tadi ini kita ulangi lagi. Tidak mungkin Roh Kudus itu Yesus. Sekarang naik levelnya lagi. Tidak mungkin Roh Kudus itu Roh kebenaran. Karena yang diminta sama Yesus itu, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Dialah Roh kebenaran. Diminta, itu berarti belum ada. Lah ini kok mau dinisbahkan Roh kebenaran, Roh Kudus. Orang Roh Kudus sudah ada kok. Sejak zaman Yesus sudah ada. Yesus mau lahir sudah ada. Ini Yesus belum lahir, ini masih hamil. Nanti di Yohanes Pembaptis juga sudah ada. Nggak mungkin yang diminta Roh Kudus itu. Gitu loh. Ya. Oke. Sampai sini dulu, semoga kalian paham ya. Ini tambahan ya, sebetulnya banyak lagi ya. Matius berapa tadi tentang Roh Kudus ya. Yang itu sudah sangat kuat untuk mendukung bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus, karena ini Roh Kudus itu sudah ada sejak lampau, dan Roh Kudus itu bukan Roh kebenaran. Gitu. Ya. Siapa dia? Roh kebenaran itu nanti tunggu tanggal mainnya, ya. Tapi pesanku pada Oskis, jelaskan Oskis ya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya. Itu supaya menyertai kamu. Kalau kamu mengasihi Yesus, ya kamu ikutin omongan Yesus gitu loh. Gak mungkin Yesus meminta seorang penolong yang lain terus penolongnya suruh ngapain? Kan suruh menggembala murid-muridnya. Artinya murid-murid itu harus mengikuti penolong yang lain itu. Gitu loh. Kan kemarin lu tanya, enggak ada sih? Ada enggak sih Yesus memerintahkan untuk mengikuti nabi yang akan datang itu? Ya ada, itu tadi yang aku baca tadi. Gitu, ya. Tapi sekali lagi ya terserah ya, namanya iman itu tidak boleh memaksa dan tidak boleh dipaksa ya. Cuman karena kemarin lama itu ada berapa bulan yang lalu Oskis tanya, aku menjawab. Jadi itu konteksnya menjawab. Ya, sekarang pilihan ada di Oskis. Apa mau mengikuti Roh kebenaran atau enggak ya terserah saja. Nah, cuman jelas Alkitab bilang ya, kalau enggak mengikuti perintahku ya jangan ngomong mengasihi aku gitu ya. Oke ya. Sudah kita tambah Matius tadi ya, dan membuktikan bahwa memang benar ternyata Yesus itu dari Roh Kudus. Maka ya tidak mungkin Roh Kudus itu Yesus, dan Roh Kudus juga tidak mungkin Roh kebenaran, karena yang diminta itu yang belum ada. Yesus sudah, Roh Kudus sudah ada kok ya, sudah ada. Jadi siapa Roh kebenaran itu, itulah yang akan kita lanjutkan besok di seri 35. Oke, sampai di sini dahulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai keislamanmu. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Oke, tadi yang merequest yang kurang jelas tentang Yohanes berapa? Yohanes berapa tadi ya? Bentar. Ini gue gaptek kalau gini nih. Ya. Bentar. Yohanes 14:17 dari user. Ini ada 2 user, nggak tahu gue. Ini user yang Kalimantan sepertinya ya. User yang Samarinda. Karena ada 2 nama user yang mana juga nggak jelas. Ya, sudah Mas ya, Yohanes 14:17 ya. Dan aku tambahi lagi Matius tadi tentang Roh Kudus itu. Ya, yang tidak mungkin dinisbahkan ke Yesus. Ya, aku kira gitu sudah cukup lah. Tapi kalau memang kurang jelas ya nggak apa-apa. Cuman coba lebih dirinci. Yang nggak jelas itu mananya. Jadi gue jelasinnya bisa langsung to the point gitu. Oke, semoga yang ngajar dan yang belajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya,
Terima kasih kalian semua sudah mengalokasikan waktu untuk ngaji bareng di channel ini bersama Gus Putih. Salam Islam, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.